Informasi berikutnya, sementara itu Majelis Ulama Indonesia Pusat juga telah melakukan langkah terkait dugaan penyimpangan ajaran agama Islam. Tim Fatwa MUI Pusat juga turut merancang pertanyaan yang disampaikan kepada Panji Gumilang. Saya komunis. Ada majelis ulama tidak? Kalau ada sesuatu karena sudah mengharamkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma shalli ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Teman-teman, semoga tetap sehat dan semangat. Masih kita mensoroti Pondok Pesantren Al Zaitun bersama pimpinan Panji Gumilang yang sedang heboh ini, dan ada kabar teman-teman sekalian, kabar yang cukup menyenangkan dan membanggakan, yakni dari pihak MUI Majelis Ulama Indonesia sudah menyusun strategi dan menyusun niat untuk klarifikasi ataupun tabayun tentang keberadaan Pondok Al Zaitun, khususnya tentang statement-statement ataupun juga ajaran-ajaran serta paham-paham yang ada di Al Zaitun yang cukup ramai ini teman-teman di media sosial ya. Kita saksikan dulu beritanya teman-teman sekalian. Yang ingin kita tabayunkan kepada beliau, baik terkait dengan pernyataan-pernyataan beliau maupun juga terkait apa yang dipraktekkan di pesantren Al Zaitun. Dan pertanyaan-pertanyaan itu sudah kita peras menjadi pertanyaan-pertanyaan inti yang terkait dengan akidah. Ada pertanyaan pertama tentang terkait dengan Al-Quran itu kalam Rasul, kalam Muhammad, bukan kalam Allah. Yang kedua terkait dengan keyakinan kepada kitab-kitab terdahulu, di mana Al-Quran disamakan dengan kitab-kitab suci agama lain yang ada sekarang ini, yang dipegang selama ini, dan itu terkait dengan persoalan tahrif. Yang ketiga itu terkait dengan penafsiran, ya, penafsiran ayat-ayat Al-Quran, misalnya tentang shaf, tentang ayat wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan tentang sejumlah pernyataan-pernyataan beliau yang menggunakan penafsiran-penafsiran yang tidak sesuai dengan kaidah yang digunakan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian terkait dengan ya lagu itu, kita bukan bicara, MUI lebih fokus kepada paham keagamaan, ya, kita fokus kepada kajian pada paham keagamaan yang disampaikan beliau dan juga diajarkan beliau di pesantren Al Zaitun. Ya, kita saksikan bahwa MUI Pusat dalam hal ini Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia telah merancang pertanyaan sebagai bentuk untuk tabayun, klarifikasi dengan beredarnya berbagai macam kabar tentang Panji Gumilang ini teman-teman. Yang ini bisa kita simpulkan bersama bahwasanya dari Dewan Fatwa ataupun Komisi Fatwa MUI telah menyusun pokok-pokok ajaran yang perlu diperhatikan dengan seksama, yakni berkaitan dengan akidah teman-teman ya. Yang pertama tadi apa teman-teman, yakni tentang Al-Quran, yang mana Panji Gumilang telah mengatakan ataupun santri-santrinya mengatakan bahwa Al-Quran adalah kalam Rasul, perkataan Nabi, bukan kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas ini adalah suatu bentuk penyimpangan. Kemudian yang kedua adalah tentang keyakinan bahwa kitab-kitab yang dahulu, Taurat dan Injil, dengan kitab Al-Quran kedudukannya sama, sehingga sama-sama untuk dipelajari. Padahal di dalam ajaran Islam kita meyakini bahwa Nabi dan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab Taurat dan Injil di masanya, kemudian disempurnakan di dalam ajaran Islam, yakni Al-Quran, sehingga tidak perlu lagi untuk mempelajari Taurat dan Injil. Karena di hadis juga sudah sering kita sebutkan bahwa nanti akan menjadikan kekhawatiran teman-teman. Kata Nabi, jika kita membaca Taurat ataupun Injil, jika di isinya itu ada kebenaran namun kita mengingkari, nanti kita akan berdosa. Begitu juga sebaliknya, jika kita baca kitab-kitab terdahulu, khususnya Taurat dan Injil, kemudian yang kita baca adalah salah, tetapi kita membenarkan, maka kita juga akan menjadi bersalah ataupun berdosa. Sehingga cukuplah dengan Al-Quranul Karim. Kecuali orang-orang yang telah kuat imannya dan telah dalam ilmunya mempelajari kitab Taurat dan Injil dengan tujuan untuk membenarkan risalah yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Kemudian juga poin yang lain teman-teman sekalian adalah tentang penafsiran yang akan ditanyakan oleh fatwa MUI. Nah, ini penafsiran termasuk softnya, kemudian dengan pemahaman keagamaan dan lain sebagainya. Namun teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata Panji Gumilang bisa dikatakan ataupun ada yang mengatakan dia adalah arogan, namun juga ciut nyalinya atau pengecut. Seperti apa? Kita saksikan bersama teman-teman sekalian. Ketua Tim Investigasi Kasus Al Zaitun dari MUI Pusat, Firdaus Syam, menilai pimpinan Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang arogan karena menolak bertemu dengan MUI. Seperti dikatakan dengan penolakan tadi, gitu. Oh, mereka menolak, tidak mau ketemu dengan MUI gitu. Jadi kita heran begitu. Negara saja sangat menghormati kehadiran MUI. MUI yang di dalamnya bernaung puluhan organisasi Islam yang memberikan kontribusi demikian besar kan dalam rangka untuk memajukan bangsa dan umat Islam di Indonesia. Dan kita juga menghargai siapapun
ketika kita kemudian melihat ada persoalan dari pernyataan Panji Gumilang, kita bertabayun untuk minta klarifikasi. Jadi sudah mengirim surat, Oke, baik. mengirim surat, ya, dia Oke. menunda, kemudian kita ingin bertemu lagi menolak di Indramayu. Kemudian pada hari ini Pemda Jawa Barat memfasilitasi pertemuan dengan Panji Gumilang, dia tidak mau bertemu dengan MUI, gitu ya. Wah, ini kan arogan sekali saya pikir ya. Kita ingin bertemu baik-baik untuk menanyakan sejumlah isu-isu, pernyataan-pernyataan yang sekiranya meresahkan. Jadi Pak Firdaus Syam menilai Pak Panji Gumilang ini arogan. Ya, sebenarnya pihak MUI sudah mensurati untuk bertemu. Kemudian juga pihak Pemda Jawa Barat, Gubernur Jawa Barat juga sudah memfasilitasi untuk pertemuan dengan Panji Gumilang, dan di sana juga ada tim investigasi yang dibentuk oleh Bapak Gubernur Jawa Barat. Namun ternyata Pak Panji Gumilang nggak mau ketemu juga. Ya, wallahu alam. Benar arogan seperti itukah? Padahal MUI adalah bernaungnya ormas-ormas Islam di seluruh Indonesia dan diakui oleh pemerintah Republik Indonesia, bahkan negara pun cukup atau bahkan sangat menghormati dengan MUI. Namun ini Panji Gumilang tidak mau bertemu. Entah arogan benar ataukah entah ciut nyalinya, pengecut. Wallahu alam. Nah, makanya saya bilang ada majelis ulama tidak. Kalau ada saya suruh keluar karena sudah mengharamkan. Sangkilang diharamkan, nampi murid tinggal targetnya 750. Tapi ayeuna 1.000 sarang 3. Sangkilang diharamkan. Tapi kalau Syekh Badrul Zaman, wah, tidak mungkin mengharam-haramkan begitu. Kenapa? Bukan majelis ulama. Maka syaratnya boleh masuk sini kecuali majelis ulama. Kenapa? Harus konsekuen. Karena mengharamkan. Terus Panji Gumilang komunis. Padahal majelis ulama. In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Tanpa tabayyun. Mengatakan Panji Gumilang paham komunis. Beralasan karena MUI pernah menyebutkan bahwa pondok pesantren haram katanya kabarnya. Nah, sehingga Pak Panji Gumilang tidak mau bertemu. Seharusnya jika memang benar kesatria, sehingga seharusnya jika memang benar tidak mau disebut haram ataupun banyak penyimpangan di sana, tentunya bersedia untuk ketemu. Tentunya senang hati untuk bertemu dan meluruskan kabar-kabar yang ada. Meskipun sebenarnya sudah sangat nampak sekali teman-teman sekalian dari pernyataan-pernyataan tentang Al-Quran adalah kalam Nabi, kemudian softnya renggang, bahkan ada orang bukan orang Islam, orang kafir juga ikut sholat di situ, kemudian wanita bercampur ketika di dalam sholat di softnya tersebut, dan masih banyak lagi. Dan ini sesungguhnya sudah sangat menunjukkan penyimpangan-penyimpangannya. Namun Pak Panji Gumilang ini enggan bertemu. Nah, arogan, ciut, atau bahkan memang sebenarnya pengecut. Ya, seharusnya tidak seperti itu teman-teman. Namun teman-teman sekalian, kita masih punya harapan kepada MUI, kepada pemerintah ataupun negara Republik Indonesia ini untuk menyelesaikan tentang Al Zaitun ini, sehingga santri-santri yang ada di sana. Firdaus Syam juga mengaku MUI akan segera mengambil langkah-langkah berikutnya untuk menyelesaikan kasus Ponpes Al Zaitun. Kami juga MUI sedang menindaklanjuti dari hasil-hasil pertemuan sampai hari ini, penolakan dari Panji Gumilang terhadap MUI. Bagi kita itu bukan sesuatu yang membuat kita mengalami kebuntuan, tidak. Kita akan segera mengambil langkah-langkah. Kita berharap dan berdoa teman-teman sekalian dan terus mendukung langkah-langkah yang akan diambil oleh MUI, sehingga Allah berikan taufik, kekuatan kepada MUI, sehingga kita akan bisa melihat dengan jelas, terang benderang posisi ataupun sesungguhnya Pondok Al Zaitun itu seperti apa ya. Semoga bermanfaat. Jumpa lagi di berikutnya, dan teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe supaya channel ini semakin bermanfaat sebaik-baiknya dan menjadi ladang kebaikan untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.